Perkenalkan, nama saya Agus Derega dari kelas 11 A4. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya ekonomi hijau dan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan ekonomi hijau itu. Tanpa kalian sadari, sekarang ini musimnya hujan, gak habis-habis, panas ya, seperti ini, panas dan tiba-tiba hujan gitu. Banyak orang yang mengira sebagai musim pancaroba. Ada juga benernya sih. Tapi menurut saya, masa kalian gak sadar sih? Nah, sekarang ini musim-musimnya cuaca gak nentu. Ada perubahan signifikan terhadap 5 tahun terakhir ini. Nah, cuaca jadi gak nentu ya, pertanian jadi terganggu dan bencana banyak di mana-mana terjadi. Nah, maka dari itu penting kalian untuk belajar ekonomi keuangan hijau yang menurut saya sangat recommended banget sih. Nah, apa sih itu ekonomi keuangan hijau? Ekonomi keuangan hijau adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam istilah hijau, dalam konteks ini merujuk pada praktik bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit elemen kunci dari ekonomi keuangan hijau. Yang pertama, ada keberlanjutan. Keberlanjutan ini berfokus pada praktik bisnis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, ada efisiensi energi. Penggunaan sumber daya energi yang efisien dan pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari operasi bisnis. Yang ketiga, ada manajemen risiko lingkungan. Identifikasi dan mitigasi risiko yang terkait dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dalam pelaporan kinerja lingkungan dan kepatuhan terhadap standar keuangan yang berkelanjutan. Yang kelima, ada inovasi hijau. Investasi dalam teknologi dan proses baru yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi lingkungan. Dan yang keenam dan terakhir ini ada pasar sosial. Ini untuk peningkatan aksibilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan keuangan yang inklusif. Nah, apa sih tujuannya ekonomi keuangan hijau ini? Ekonomi keuangan hijau bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial serta tanggung jawab sosial atau lingkungan ya. Sehingga perusahaan itu dapat berkembang tanpa merugikan planet maupun masyarakat. Nah, ekonomi hijau atau bisa disebut sebagai ekonomi berkelanjutan ini menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi individu, perusahaan, serta masyarakat secara berkeseluruhan. Yang pertama, ada keberlanjutan lingkungan. Dengan fokus pada penggunaan sumber daya yang efisien dan pengurangan dampak lingkungan, ekonomi hijau bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam tersedia untuk generasi mendatang. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Praktik ekonomi hijau seringkali mengurangi biaya operasional melalui penggunaan energi yang lebih rendah, pengurangan limbah, dan peningkatan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. Yang ketiga, ada peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara serta air, ekonomi hijau berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang keempat, ada inovasi dan peluang bisnis. Ekonomi hijau mendorong inovasi dalam teknologi hijau dan produk ramah lingkungan, menciptakan peluang bisnis baru dan menarik investasi hijau. Yang
yang kelima ada stabilitas ekonomi. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam keputusan ekonomi, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Yang keenam ada peningkatan citra dan reputasi. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau cenderung mendapatkan citra positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan, yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing pasar. Yang ketujuh ada keadilan sosial. Ekonomi hijau seringkali mencakup praktik inklusif yang meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu. Yang kedelapan adalah pengurangan risiko regulasi. Dengan mematuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi, perusahaan dapat mengurangi risiko konfrontasi dan regulasi pemerintah yang semakin ketat terhadap lingkungan. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan. Sampai di sini saja. Apabila ada salah kata atau salah apapun itu mohon dimaafkan, karena semua manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Astagfirullahaladzim, saya bukan tidak sempurna ya. Jadi saya berusaha untuk sempurna, dan bagaimanapun hasilnya saya tetap bersyukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.